Semangat pagi! Sobat Semanggi, kita bertemu lagi di podcast Semanggi University. Kalau di episode sebelumnya kita membahas terkait apa sih ciri-ciri tim yang hebat itu. Nah, di sesi sebelumnya kita membahas bagaimana sebenarnya ciri tim yang hebat untuk bisa mencapai target perusahaan. Nah, di sesi sebelumnya kita juga membahas juga sebenarnya tim yang hebat itu juga mesti harus dimulai dari leader yang hebat juga. Nah, memang untuk menjadi seorang leader atau pimpinan tidak semudah teorinya, karena kita juga mengelola manusia yang juga penuh dengan kompleksitas yang tinggi. Jadi kadang sebagai leader juga tidak luput dari kesalahan. Nah, hari ini kita akan membahas apa saja sih kesalahan-kesalahan yang sering dibuat oleh seorang leader. Kali ini saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa, Bapak Andi Budi Setiawan dari PT Kode Niaga Tama. Kita sapa dulu ya. Selamat pagi, Pak Andi. Pagi Pak Kori. Oke, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Luar biasa ya. Oke. Tadi di awal sudah saya singgung Pak. Kalau kemarin kita membahas terkait tim yang solid, yang luar biasa. Hari ini kita akan membahas bagaimana sih seorang leader yang hebat itu. Cuma kadang seorang leader itu juga tidak luput dari kesalahan Pak. Kita coba menggali lebih dalam kesalahan-kesalahan seperti apa sih Pak yang biasanya dilakukan oleh seorang leader, yang tentunya bisa dihindari oleh Sobat Semanggi yang kebetulan juga banyak dari Sobat Semanggi yang merupakan seorang leader. Siap Pak Kori. Boleh Pak Andi, seperti apa pandangan dari Pak Andi terkait hal ini? Oke, siap. Jadi memang untuk menjadi seorang leader itu memang dibutuhkan skill atau kemampuan khusus ya Pak ya. Tapi terlepas dari itu juga ada beberapa hal yang sebaiknya itu tidak kita lakukan. Atau kalau bahasa saya adalah beberapa kesalahan fatal terkait leadership atau kepemimpinan. Oke, menarik banget nih Pak. Seperti apa itu Pak? Oke, mungkin poin yang pertama adalah seorang leader itu jangan lepas tangan. Lepas tangan itu dalam artian seperti contohnya misalkan ya, ya saya nggak mau tahu, pokoknya kamu harus selesaikan ini jam sekian misalkan. Ya saya nggak mau tahu, pokoknya hari ini deadline-nya harus selesai jam 5 sore misalkan. Ya intinya yang ya pokoknya saya nggak mau tahu itu bahasanya. Nah itu bisa dikategorikan leader yang lepas tangan seperti itu. Padahal salah satu fungsi dari leader sendiri itu juga memberikan arahan, contoh atau cara atau metode bagaimana caranya supaya misalkan nih dia bisa mengerjakan pekerjaan yang sudah ditargetkan oleh leader tersebut. Jadi nggak serta-merta sudah pokoknya kamu tak kasih ini ya terserah urusanmu. Gimana caranya? Pokoknya jam 5 sore selesai. Gitu, nggak seperti itu. Nah itu yang harus satu poin yang harus dihindari dari seorang leader. Itu sih Pak. Saya lanjut atau gimana tipsnya? Boleh, menarik sih Pak. Dari poin pertama aja udah sangat menarik banget. Karena memang kalau saya lihat juga di lapangan banyak sekali, masih banyak leader yang seperti itu Pak. Bisa jadi ini juga disebabkan karena pengetahuan leader yang juga kurang. Contoh misalkan dia memberikan tugas ke timnya itu sebenarnya karena dia nggak mampu mengerjakan itu, ya sudah deh tak kasihin ke kamu. Kadang seperti itu malah lebih parah ya Pak. Iya betul. Jadi ya mau nggak mau suka nggak suka leader itu harus bisa menguasai banyak hal. Walaupun memang itu tidak terperinci atau detail, tapi setidaknya dia bisa tahu atau cara di permukaannya aja atau secara general aja ya Pak. Gitu. Benar-benar. Jadi memang dari sisi timnya juga itu juga akan merasa oh iya meskipun diberikan tugas tapi diberitahu cara mencapainya seperti apa, cara mengerjakan seperti apa. Betul. Oke. Itu sih Pak. Menarik banget sih Pak. Next mungkin Pak. Yang kedua yang harus tidak dilakukan atau dihindari oleh leader adalah sifat tidak memberikan feedback. Nah feedback ini kalau menurut saya ini ada dua Pak, feedback positif dan juga feedback membangun ya Pak ya. Dalam artian begini, ya memang seorang staff atau level yang ada di bawah itu memang
ya tugasnya atau job desk-nya seperti itu. Namun apa salahnya sih kita sebagai seorang leader, misal nih mungkin dalam waktu tertentu misalkan kita kasih appreciate, misalkan oke, good job bro, bagus sekali pekerjaanmu, yang memang walaupun itu sudah menjadi rutinitas atau tugas dia, tapi ya nggak ada salahnya kan kita kasih feedback, oke, bagus. Siapa tahu dari situ bisa mendorong dia untuk menjadi lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Atau mungkin bahkan feedback yang membangun mungkin Pak. Membangun itu mungkin oke bro, ini sudah bagus, cukup bagus, tapi coba pakai cara seperti ini. Siapa tahu nanti hasilnya bisa menjadi lebih maksimal. Misal seperti itu Pak. Gitu. Jadi seorang leader juga ada kalanya ketika melihat tim yang ada di bawahnya misal nih dismotivasi, kita bisa salah satunya kasih feedback yang seperti itu tadi. Itu sih Pak. Nah ini menarik juga kalau saya lihat di lapangan nih Pak ya, saya bisa sharing. Justru leader itu memberikan feedback saat timnya melakukan kesalahan nih Pak. Oke, siap. Gimana sih kamu kayak gini aja nggak bisa? Nah kayak gitu Pak. Jadi akhirnya timnya juga, waduh, dimarahin lagi, nah kayak gitu. Betul. Nah justru itu kesalahan dari tim itu adalah juga salah satunya juga dari tim leader itu sendiri sebenarnya. Betul ya, setuju. Karena leadernya sendiri juga nggak ngasih tahu caranya seperti apa, betul. Arahannya seperti apa. Kembali ke poin yang satu tadi. Poin pertama tadi ya. Betul. Iya. Cuma gini Pak, kalau mungkin saya sekalian tanya juga ya. Tim itu kan memang kayak contoh nih, sudah ada aturannya, misalkan datang tepat waktu, anggap aja datang jam 9 deh. Berarti jam 9 kurang 15 harus sudah sampai kantor nih. Yes. Cuma saat tim itu datang tepat waktu, apakah perlu nih Pak kita juga, wah bagus, kamu bisa datang tepat waktu? Karena kan sebenarnya itu sudah apa ya memang harus kamu lakukan. Seperti apa Pak kalau mau menanggapi? Jadi kalau kita ngomong secara tingkatan atau level kepemahaman ya Pak ya, level yang paling basic itu adalah kepatuhan sih Pak. Kepatuhan itu sendiri adalah kalau bahasa saya adalah ya itu memang harus kamu miliki ya, itu memang salah satu syarat dasar untuk kamu bisa terus misalkan disemanggi seperti itu. Ya memang salah satu syaratnya ya kamu harus disiplin dalam misalkan on time masuk atau disiplin dalam mungkin pengerjaan laporan atau dalam hal yang lainnya. Itu adalah level basic atau level awal yang harus dimiliki oleh menurut saya ya setiap karyawan atau staff. Seperti itu sih Pak. Jadi memang ada tingkatan level-levelnya. Nanti di atas kepatuhan ada lagi levelnya apa. Sampai dengan yang paling atas ya, tingkatan yang paling atas itu sudah lebih ke arah passion ya. Jadi bekerja itu bukan hanya sekedar ya rutinitas, saya datang kerja, duduk, ngadep komputer, laptop, dah selesai pulang, nggak seperti itu. Tapi bagaimana passionnya dia bisa dilebur jadi satu di dalam pekerjaannya itu tadi. Oke, menarik banget nih Pak. Boleh dilanjut mungkin Pak, yang lain kesalahan yang mesti kita hindari nih. Oke. Nah ini poin yang ketiga, ini sukses tidaknya seorang leader atau salah satu tugas dari seorang leader itu kan menelurkan leader-leader yang lain. Maka yang harus diperhatikan untuk poin ketiga yang harus dihindari oleh leader atau yang bahkan yang nggak boleh leader lakukan itu, kamu harus bisa melihat potensi dari staff yang kamu miliki. Nah nanti kita juga dibutuhkan kemampuan. Jadi seorang leader itu juga dibutuhkan kemampuan untuk melihat siapa sih di sini yang bisa jadi next leadernya. Dari situ kan ya mau tidak mau kita kan juga harus ngolah juga tim atau SDM yang ada. Dan kita juga harus menelurkan leader-leader juga yang baru. Kaderisasi Pak ya mungkin. Betul. Ya istilahnya ya. Nah mungkin juga tidak mudah juga melihat potensi. Kadang saat kita menilai di awal nih, kayaknya si A ini bagus deh. Cuma setelah kita melakukan assessment misalkan penilaian, ternyata kompetensinya belum mencukupi nih. Nah kadang juga setelah kita menilai dia si A ini bagus, terus kita angkat, tapi ternyata saat berjalannya waktu, saat dia mengerjakan pekerjaan itu juga kita nilai, wah
nggak bagus juga kerjanya. Itu gimana tuh Pak kalau kayak gitu ya? Iya, memang saya bilang ada resiko pasti. Segala sesuatu keputusan itu ada resikonya. Tinggal nanti dalam perusahaan itu sudah ada tata aturannya nggak? Ketika misalkan nih si A diangkat untuk menjadi posisi leader di divisi A misalnya. Nah itu kompetensinya apa? Harusnya akan ada assessment atau ujian lah. Gimana caranya untuk supaya dia bisa naik tingkat. Ya sama kayak kita waktu sekolah lah. Kalau mau naik tingkat dari kelas 1 ke kelas 2 kan harus ujian dulu. Iya betul, ada ujiannya. Nanti kalau ujiannya bagus ya dia bisa naik. Tapi kalau enggak dia kan remedi atau bahkan tinggal kelas kan. Nah seperti itu ya sama sih harusnya. Setiap perusahaan sudah punya basicnya sendiri-sendiri gitu sih Pak. Nah jadi ketika ada add-on atau peristiwa-peristiwa yang memang kemungkinan itu terjadi sudah siap perusahaannya. Oh ketika ini nanti misalkan gagal ya udah kita coba ini caranya. Oke kalau dicoba cara ini nggak bisa, cara A nggak bisa, cara B, cara D nggak bisa, ya udah demosi. Demosi itu penurunan ini ya Pak ya. Jadi kalau biasanya kan promosi, kalau naikkan promosi, tapi ini apakah didemosi lagi gitu. Jadi harusnya sudah punya rulesnya sih, sebuah perusahaan pasti sudah punya lah. Oke, menarik banget sih Pak. Cuma kadang di perusahaan itu dihadapkan oleh, kalau kita bilang stok calon leader yang terbatas nih Pak. Kadang nggak ada pilihan lain nih. Kalau nggak isi dia nggak ada lagi. Nah itu gimana itu Pak menyikapi hal-hal kayak gitu Pak? Masing-masing perusahaan punya, kalau itu kan lebih ke arah gini sih Pak. Masing-masing perusahaan ini punya nilai yang dia miliki ya. Biasanya itu dia lebih condong kemana? Kalaupun memang misalnya memang dibutuhkan seorang leader, tapi memang tim yang ada misalkan belum siap. Kalau dari saya sendiri nih Pak ya, lebih yang saya pegang dulu ke kepercayaan dulu. Jadi kan ada trust sama kemampuan. Secara dia kemampuan memang belum, kapasitasnya masih belum ke situ, tapi secara kepercayaan dia sudah bisa diamanahi. Ya berarti kita ambil satu itu dulu. Tapi konsekuensinya memang kita harus mendevelop tetap orang tersebut. Developing, supaya sesuai dengan standarisasi kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi tetap kalau memang ada case yang seperti itu Pak ya, sampai nggak ada nggak ada pilihan lain ya. Makanya saya bilang tadi di awal, leader juga harus bisa tahu nih mana tim yang sekiranya nanti bisa jadi next leader dan mana yang dia menjadi bahkan penalu. Nah leader harus bisa lihat itu, karena itu nanti akan berpengaruh di secara timnya dia, juga bahkan mungkin akan berpengaruh ke corporate atau perusahaan juga. Itu sih Pak Kori. Oke, menarik banget ini Pak pembahasannya. Mungkin karena gini Pak, leader ini juga bisa dibilang level strategik ya, bukan operasional yang mengerjakan keseharian operasional perusahaan, tapi dia levelnya adalah berpikir strategik gimana nih untuk memajukan perusahaan ke depannya, biar bisa lebih berkembang, biar bisa lebih besar lagi kayak gitu. Jadi memang menunjuk seorang leader ini tidak bisa hanya karena dia berprestasi saja dulunya di level operasional gitu, karena belum tentu seorang staff yang berprestasi di level operasional itu tidak serta-merta bisa langsung jadi leader yang hebat gitu loh Pak. Karena memang ada kemampuan yang tadi Pak Andi bilang, kemampuannya memang bukan itu tadi ada kemampuan khusus yang harus dikuasai gitu loh. Nah memang ini butuh yang namanya developing memang Pak ya. Betul terkait leader ya. Perlu sekali. Bahkan bukan hanya di level leader juga, di level staff pun juga developing juga harus dibutuhkan. Iya. Oke, mungkin untuk bisa memperbanyak opsi terkait tadi ya, opsi calon leader next leadernya. Ada cara ini enggak Pak? Yang mungkin kalau yang pernah saya tahu adalah cara semacam di challenge nih. Misalkan staff yang kira-kira berpotensi kita challenge dulu. Dengan tanggung jawab kita tambahin, tapi belum diangkat. Nah, kayak gitu itu kira-kira efektif nggak Pak ya kalau kayak gitu ya?
Tergantung juga sih Pak Kori, dari personnya juga kan kita juga harus melihat dari segala sisi ya Pak ya. Tapi memang itu adalah cara terpraktis ya maksudnya ya, cara terpraktis untuk kita tahu nih kemampuan dari si A, si B, si C kira-kira bisa nggak seperti itu. Sembari tetap ya kita lakukan assessment juga. Tapi itu wajib ya Pak ya. Jadi sembari di challenge juga tetap dia kita nilai dari segi kapabilitas dan kemampuan. Ini nih perusahaan punya standarisasi untuk seorang leader ini segini nih. Nah dia levelnya masih di level mana? Iya. Tetap sih Pak. Tapi ya bisa dipakai itu, bisa dipakai cara tersebut. Iya. Karena memang sebenarnya masih ada satu opsi lain yang kita bilang ya kita rekrut dari luar atau kita rekrut profesional dari luar yang langsung tidak. Cuma memang banyak sekali case di banyak perusahaan yang akhirnya karena kita merekrut dari luar profesional yang tidak ikut dari awal nih. Jadi beliaunya ini juga masih belum memahami terkait budaya perusahaan, terus juga belum dapat respect dari tim di bawahnya, karena juga banyak failnya itu Pak kalau misalkan opsi merekrut dari luar. Makanya sebisa mungkin disarankan juga di banyak literasi yang saya baca ya harus develop dari bawah gitu loh leadernya. Itu ya Pak ya mungkin ya. Iya betul. Oke, menarik banget hari ini Sobat Semanggi, pelajaran yang bisa kita dapat terkait leadership. Hari ini kita disampaikan banyak ilmu oleh Pak Andi dan juga bisa langsung kita terapkan di perusahaan kita masing-masing. Oke Pak Andi, mungkin itu untuk sesi podcast kali ini. Terima kasih ilmunya nih dan waktunya. Sukses selalu untuk PT Kode Niaga Tama Pak Andi. Sama-sama Pak Kori. Oke, Sobat Semanggi, saya rasa cukup untuk sesi podcast kali ini. Kita ketemu lagi di sesi podcast selanjutnya. Sukses selalu untuk kita semua. Semangat pagi. Pagi.